orde 2, kemudian yang ini PDB orde 2, yang ini PDB orde 1, yang ini PDB orde 1. Kenapa bisa saya menentukan jenis PDB tingkat orde dari suatu PDB itu dari mana? Dilihat dari turunannya, Bu. Dilihat dari turunannya. Iya, kalau misalnya paling tinggi turunan kedua berarti itu orde 2. Kalau misalnya paling tinggi turunan pertama berarti itu orde pertama, Bu. Ya, tepat sekali Rian. Terima kasih. Jadi yang dilihat adalah pangkat tertinggi operator turunannya atau operator diferensialnya. Kalau misalnya pangkat tertinggi pangkat 3 berarti dia orde 3. Nah, seperti itu ya cara menentukan orde suatu persamaan diferensial. Selanjutnya ada yang kategori yang linear, persamaan diferensial linear dan persamaan diferensial non linear. Yang linear tuh seperti ini ya, dia kalau kita lihat semuanya fungsi dari X gitu ya. Kalau di mekanika kalau kita pakai tanda bahasa Inggrisnya apa ya, apostrof ya, saya lupa. Jadi kalau pakai kutip berarti dia turunan terhadap X seperti itu. Kalau pakai titik di atas di tengah Y dot gitu ya, berarti turunan terhadap T. Jadi kalau Y aksen itu DY dx kita bacanya, kemudian kalau Y titik satu gitu itu DY dt. Bentuk yang linear seperti ini nih, dia kelihatan linearitasnya ya, kombinasi perkalian antara koefisien dengan operator turunannya. Mulai yang dari sini nol ya operator turunannya karena merupakan fungsi itu sendiri. Kemudian ini pangkat 1 turunannya d dx. Kemudian yang ini d kuadrat dx kuadrat. Kemudian yang ini d pangkat 3 dx pangkat 3. Nah ini kita sebut sebagai persamaan diferensial yang linear. Selanjutnya yang linear, yang non linear seperti apa ya? Seperti ini nih. Di setiap term atau suku di persamaan diferensialnya dia bisa saja bukan dari koefisien dikali dengan fungsi dikali dengan operator turunan fungsi, tapi ada yang lain ya. Contohnya ini ada pengali trigonometri, kemudian ada pengali antara dua operator yang berbeda. Yang ini kan pangkat 0, kemudian yang ini pangkat 1 ya, operator turunannya. Dan lainnya. Nah ini disebut bentuk non linear ya. Oke. Di Vismat ini saya masih mereview dulu. Di Vismat kalian mungkin akan ingat sama solusi. Nah nih solusi separable equation atau variabel separasi variabel gitu ya. Contohnya misalnya pada laju peluruhan material radioaktif gitu. Nah ini kita pisahkan apa sih separasi variabel. Jadi kalau misalnya dia ada N ada T maka kita pisahkan, misalnya yang ada N-nya di sebelah kiri kemudian yang ada T-nya sebelah kanan. Benar-benar memisahkan, kemudian kita terapkan operator integral gitu ya. Kemudian diperoleh persamaan seperti ini. Jadi kita mendapatkan solusi analitiknya dengan memisahkan variabelnya. Karena memang terpisahkan gitu ya, bentuk pemodelannya seperti ini. Jadi memang bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan, atau ini contoh soal selanjutnya, bisa dipisahkan seperti ini. Kemudian
Yang paling banyak, yang paling umum adalah linear first order equations ya. Di buku FISMAT itu dilanjutkan dengan pembahasan ini ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Ini ketutupan ya. Y aksen ditambah PY sama dengan Q, P dengan P dan Q adalah fungsi dari X. Kemudian kita mendefinisikan P dikali Y itu sebagai D dx gitu ya. Kemudian Q-nya fungsi sendiri gitu. Kalau misalnya Q-nya 0, kita dapat solusinya seperti ini. Kemudian kalau Q-nya tidak sama dengan 0, kita dapat lagi solusi lainnya. Kalau di rangkaian elektronika biasanya kita bahas dia sebagai respon alami, natural respon, dan respon paksa ya. Respon paksa itu biasanya Q-nya tidak sama dengan 0 gitu. Itu kita sebut sebagai solusinya, kita sebut sebagai respon paksa atau force response. Silakan buka lagi ya catatan elektronikanya. Kemudian pembahasan di buku FISMAT masuk ke mana? Ini teknik lain dari first order equation, ada Bernoulli equation. Kemudian selanjutnya masuk ke ini ya, second order. Second order di mata kuliah elektronika juga kita pakai yang tadi, contohnya kalau di dalam rangkaian ada dua jenis storage device ya, baik kapasitor maupun induktor dalam satu rangkaian. Penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya pada umumnya kita mendefinisikan suatu operator baru ya, yang kita sebut D dan penulisannya D kapital adalah D dx, sehingga kita rewrite, kita ulang lagi menulisnya si persamaan diferensial order 2 ini menjadi bentuk dalam D seperti ini, dan kita pisahkan ya seperti ini. Jadi yang di dalam kurung ini bisa kita selesaikan dengan sama seperti saat kita mencari akar persamaan kuadrat ya. Lantas kalau misalnya yang di sebelah kanannya tidak sama dengan 0, bagaimana ya? Itu sama seperti yang tadi. Kalau penerapannya di elektronika, ada respon alami, ada respon paksa. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa. Nah, ini kesana-sananya ini ada yang dipakai di ini di gelombang kayaknya ya. Saya nggak tahu. Kalian ambil mata kuliah gelombang tuh semester lalu apa semester ini ya? Semester ini Bu. Udah sampai ya, udah lewat kayaknya ya, yang oscillation over dam atau critically dam, under dam gitu ya. Nah, ini jadi maksud saya mau kasih tahu kalau pemakaiannya banyak. Harusnya sudah lewat ini ya. Harusnya kalau mechanical wave itu materi sebelum UTS ya. Oke, yang mau saya tekankan di sini kalau kalian lihat kita akan berusaha kan misalnya gini, kita punya kasus fisis gitu ya, punya fenomena atau di fisika kejadian seperti itu, kita akan memodelkannya ke dalam persamaan matematis, dan persamaan matematisnya itu adalah persamaan diferensial. Setiap persamaan diferensial yang kita dapat, kita akan memaksa gitu ya, memaksa dia untuk membentuk format yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya yang tadi, misalnya kalau dia second order seperti ini, kita akan memaksa dia membentuk jenis seperti ini, sehingga bisa kita selesaikan dengan tadi ya akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian kita tinggal masukkan format solusinya gitu ya, A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian E pangkatnya berapa, kayak gitu ya. Atau misalnya dia bentuknya bisa pakai apa tadi, separasi variabel ya. Where is separasi variabel? Nah ini misalnya kan kasusnya adalah laju peluruhan materi radioaktif gitu ya. Kita dapat pemodelan matematikanya seperti ini, tapi kemudian pemodelan itu kita paksakan
kita bentuk gitu ya menjadi persamaan yang sesuai dengan bentuk umumnya, general form for separable equations ya. Nah, sehingga solusinya bisa kita dapat seperti ini gitu ya, tinggal ngikutin lah, kurang lebih seperti tinggal ngikutin aja formatnya. Itu adalah solusi analitik ya, solusi analitik. Balik lagi pada kenyataannya, banyak persamaan diferensial yang tidak bisa kita selesaikan mengikuti general form ya, atau bentuk umum, aturan umum seperti yang dibahas di fisika matematik. Oleh karena itu, balik lagi ya, seperti yang sama sebenarnya pernyataannya dengan yang pertemuan pertama kuliah ini, bahwa metode numerik hadir untuk menangani kasus-kasus yang seperti itu tadi ya, tidak bisa diselesaikan dengan, atau tidak bisa dicari solusi analitik atau solusi eksaknya. Nah, di topik ini kita hanya bahas dua, metode Euler dan metode Runge-Kutta. Ini ada review lagi ya. Tadi apa sih bedanya persamaan diferensial biasa dengan persamaan diferensial parsial? Nah, kalau yang persamaan diferensial biasa, lihat ini perbedaannya ditunjukkan dari jumlah variabel yang dioperasikan melalui operator diferensial ya. Kalau di sini dia X-nya fungsi T aja. Nah, kalau yang di parsial dia fungsi F dalam X dan Y. Nah, yang kasus tadi heat transfer juga bisa aja persoalan persamaan diferensial parsial, karena tadi di yang heat transfer ada bergantung time ya, bergantung time dan bergantung posisi. Nah, ini berarti heat transfer for one dimensional ya, untuk ruang satu dimensi. Ya, jadi itu ya bedanya persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Untuk persamaan diferensial parsial di kuliah fisika komputasi itu di pekan 2 pekan lagi ya. Itu materi akhir ya, materi akhir. Untuk yang optimasi sendiri itu materi tambahan aja. Jadi nanti kalau masih ada sisa waktu kita bahas aja, karena itu penting juga. Sebenarnya penerapannya di mekanika ya, yang untuk optimasi. Oke. Sebenarnya kalau kita tafsirkan secara geometri, gimana sih sebenarnya perbedaan antara solusi persamaan? Misalnya kita punya ini nih, kita punya fungsi x kuadrat min 1 sama dengan 0. Dia persamaan kuadrat nih, kita bisa tahu bahwa akarnya adalah plus minus 1, kemudian kita tuliskan kita gambarkan tafsiran geometrinya. Kita peroleh gambar kurva seperti ini. Tapi kalau persamaan diferensial, misalnya contohnya ini ya, dx dt sama dengan min x, kemudian kita buat solusinya, kita ikuti dengan separasi variabel, misalnya gitu ya, kita ikuti dengan separasi variabel, dia peroleh suatu fungsi seperti ini. Dan semuanya adalah solusi yang valid gitu ya. Nah, kalau secara geometri kurang lebih seperti ini nih solusinya. Jadi kita butuh suatu specific condition, suatu kondisi tertentu untuk bisa tadi memilih salah satu solusi. Gitu. Nah, specific conditions ada dua. Yang kita kenal adalah initial value problem dan boundary value problem. Apa bedanya? Ya, kalau initial value problem itu kondisi spesifiknya pada saat yang bersamaan, tapi kalau yang boundary value problem itu tidak saat yang bersamaan tapi fungsi yang sama. Kita lihat contohnya yang ini. Initial value problem, jadi di sini yang diketahui ini kan sama-sama specific conditions nih. Untuk yang initial value problem yang diketahui adalah posisi Y dalam contoh ini
saat T sama dengan 0. Kemudian kemudian nilai VY, kecepatan Y saat T sama dengan 0. Jadi sama-sama saat T sama dengan 0 dengan dua besaran yang berbeda. Yang satu posisi, yang satu kecepatan. Selanjutnya kalau boundary value problem seperti apa? Kalau boundary value problem bisa aja seperti ini. Yang diketahui sama-sama posisi tapi di waktu yang berbeda. Ya, ini have physical meaning yang berbeda. Jadi dilihat. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya, linear. Kita hanya fokus untuk menyelesaikan initial value problem. Kita lihat langsung aja. Ini kita mulai dari setiap persamaan diferensial biasa orde ke n itu bisa kita konversikan ke PDB orde n pertama seperti berikut. Nah, nih. Jadi kalau dilihat ini bentuk-bentukan Deret Taylor seperti itu ya. Nah, ini yang operatornya tadi pangkat 0, operator pangkat 1, operator DDX maksudnya ya. Kemudian operator pangkat 2, pangkat 3 sampai dengan operator at n-1 sampai dengan di ujungnya operator pangkat n. Seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada persamaan diferensial orde berapa ini? Kalau dilihat Orde 3. Iya, orde 3 gitu ya. Maka kita bisa menyusun dari prinsip ini, kita bisa menyusun, kita misalkan Y1, Y2, Y3 adalah ini gitu ya. Kita bisa menyusun jadi seperti ini. Jadi kita ubah bentuknya jadi linear. Ini kan Y2 kan turunan pertama dari Y gitu ya. Kemudian Y3 sebenarnya turunan kedua dari Y. Tapi kalau kita cukup sampai di sini kan berarti sebenarnya turunan pertama dari Y2. Jadi pangkat 1 semua gitu maksudnya. Ini sama seperti posisi kecepatan turunan pertama terhadap waktu dari posisi, kemudian kecepatan turunan pertama dari kecepatan kayak gitu ya. Analoginya lah kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa kita bentuk ke dalam bentuk tadi orde 1. Nah, ini kemudian bisa kita terapkan di sini jadi kayak matriks ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya tentang persamaan diferensial. Sekarang ini saat kita menerapkan metode numerik, kalau D ini kan kecil-kecil gitu ya, sama kayak kemarin waktu saya bahas integrasi numerik ya. Integrasi numerik, saya bisa nulis nggak ya di sini? Kayaknya nggak bisa ya. Bisa kayaknya. Integral gitu kan, integral itu kayak huruf S tapi tipis gitu ya, karena yang dijumlahinnya part-part kecil-kecil sekali. Kemudian begitu juga dengan diferensial. Jadi kita akan dekati dia dengan delta. Ya, delta. Jadi ini kita dekati si operator diferensial ini dengan delta. Kalau kita lihat sebenarnya di IDX itu seperti rumus menentukan gradien ya, suatu gradien suatu garis seperti ini ya. Kemudian kita dapat fungsinya, kemudian kita susun ulang bahwa fungsi x tambah delta x min yx sama dengan delta y. Sehingga
Kalau kita mau cari nilai hampiran di titik berikutnya, itu cukup nilai sebelumnya ditambah fungsi dikali delta X. Sesederhana itu. Inilah konsep dari metode Euler. Jadi seperti ini. Kita punya persoalan problem di sini dx sama dengan min y, kemudian y saat x-nya sama dengan 0 sama dengan 1. Kan yang sudah diketahui adalah y saat x sama dengan 0, kita ingin menentukan nilai y saat 0,1 tanpa tahu solusi eksak, persamaan solusi eksaknya. Caranya gimana ya tadi? Ini ya, nilai y sebelumnya y0 ditambah fungsi dikali delta x-nya. Delta x-nya kan 0,1 ya, dari 0 ke 0,1 itu 0,1. Nilai fungsinya min 1. Ya kita masukin aja f 0,1 sama dengan min 1. Kemudian kita dapat 0,9. Kemudian kita menentukan 0,2 dari mana? 0,2 berarti nilai dari proses aproksimasi pertama kita masukkan ya di sini, si 0,9, dan begitu selanjutnya. Kalau kita lihat cara kerjanya seperti itu, maka nanti akan ada yang namanya kumulatif error ya, kumulatif error. Jadi setiap iterasi atau setiap tahap akan memberikan nilai error. Sehingga nanti tahu-tahu di iterasi ujung ada kumulatif error. Tapi begini, saat kita menggunakan metode Euler, ya persoalan yang diselesaikan nggak sesederhana persamaan ini ya. Ini cuma contoh aja untuk mengkomparasi dengan exact solution ya, karena ini mudah gitu. Solusi eksaknya kan y sama dengan e pangkat min x. Kita bahkan bisa aja nyari suatu, sama kayak integrasi numerik kemarin ya, kita bahkan bisa aja nyari suatu nilai hasil solusi persamaan diferensial tanpa kita tahu persamaan diferensialnya. Jadi dari data aja bisa aja kan, seperti itu gitu ya. Jadi itu fungsinya numerik ya. Namanya juga pendekatan. Oke, ini posisinya ya kalau di Dirac-Taylor. Karena Euler ini kita anggap sebagai orde pertama, maka yang sini jadi truncation atau pemotongannya itu jadi nilai errornya. Gitu. Oke, ini yang tadi saya bilang nanti akan ada nilai kumulatif error ya. Sebenarnya bisa aja kita memperbaiki metode Euler tadi. Ada dua cara, yaitu metode titik tengah. Jadi kita akan menghitungkan nilai di antara ini ya, di antara kan tadi 0 misalnya ya, tadi 0,1 ke 0,2, maka kita akan mempertimbangkan untuk menghitung nilai fungsi di 0,15 di sini. Nah, bagaimana koreksinya seperti ini. Ya, koreksinya seperti ini, posisi nilai yang di titik tengah. Kemudian ada ini contohnya, ada cara lain juga, yaitu metode Hehn. Metode Hehn itu koreksinya dengan menambahkan prediktor ya. Prediktornya itu yang y pangkat 0 ini. Nah, posisinya seperti ini. Y pangkat 0 di sini. Tapi kedua metode itu ya sama ya. Metode Euler. Oke. Kayaknya tinggal sedikit lagi ya. Tinggal 5 menit lagi. Ini ada perbandingannya. Nah, kalau kalian lihat di Dirac-Taylor, mungkin kalian akan berpendapat bahwa
Jangan-jangan ini ya error dari si metode Euler karena kita memotong deret Taylor-nya terlalu banyak gitu ya. Jadi kita cuma ambil orde pertama dan orde ke-0 lah gitu. Kemudian bisa aja kalian akan termotivasi untuk berpikir, berarti kalau gitu tambahin aja dong ordenya. Sama seperti mungkin saat semester lalu kalian mengerjakan atau membuat codingan untuk menghitung nilai sinus suatu sudut atau nilai cosinus suatu sudut dari deret juga, dari deret Maclaurin gitu ya. Semakin banyak suku atau term yang diikut sertakan dalam perhitungan, maka hasilnya semakin baik, misalnya seperti itu. Tapi yang kemarin kita udah coba di kasus polinomial ya. Di kasus polinomial ternyata ada titik-titik data yang justru semakin banyak term polinomial yang kita masukkan dalam perhitungan malah jadi bervibrasi ya, jadi berosilasi hasilnya dan tidak bagus. Bahkan kita udah cobain di kasus kemarin yang untuk spline kubik, bahwa dengan spline kubik kita pertimbangkan tiga titik terdekat gitu ya, bertetanggaan sampai akhirnya membentuk outer atau outline dari suatu gambar atau image. Sama juga dalam hal persamaan diferensial. Jadi kita akhirnya menggunakan namanya metode Runge-Kutta. Metode Runge-Kutta ini jadi menambahkan pengali seperti ini, pengali supaya si deret Taylor ini nggak terlalu rumit tapi juga nggak terlalu sederhana seperti metode Euler. Jadi diharapkan computational cost-nya tuh optimum, jadi errornya sedikit makin kecil tapi kerumitannya juga tidak terlalu rumit. Metode Euler sendiri merupakan Runge-Kutta orde 1 ya. Jadi metode Euler adalah Runge-Kutta orde 1. Sekarang ya seperti ini ya. Nah, ini pembuktiannya bahwa metode Euler adalah Runge-Kutta orde 1. Selanjutnya yang orde 2. Yang orde 2 tadi persamaannya kita modifikasi ya, jadi A1K1 tambah A2K2 dengan K1-nya seperti ini, kemudian K2-nya seperti ini. Nanti kita peroleh nilai aproksimasi untuk menghitung nilai selanjutnya, iterasi selanjutnya seperti ini. Kalau tadi kan yang metode Euler YI plus 1 sama dengan YI ditambah fungsi dikali H gitu ya, dengan H ini adalah stepnya. Nah, maka di sini tambahin A1K1 tambah A2K2. Nilai A1 sama A2-nya diperoleh dari sini. Ya. Kemudian begitu juga yang orde 3. Orde 2. Orde 3 dan orde 4 seperti itu. Oke, sampai sini pas sekali 11.15.